Ya, lagi santai-santai, duduk menikmati Sungai Berantas ya, sungai terbesar di Indonesia. Kalau sungai terpanjang itu Bengawan Solo. Kalau sungai terbesar di Indonesia ini ya Sungai Berantas. Ini melewati kota Mojokerto ya. Ya saya nggak sendiri, ditemani Mas Eza ini. Sapa. Halo guys. Ya lagi nyantai aja ya, menikmati sore hari. Ya pembahasan apa ini? Kita membahas ini mas, menghabiskan waktu menunggu jam pulang ini. Ya polarisasinya seperti itu, cuma harus ada judul nih, ya, konten. Judulnya apa ya? Judulnya ini Berbagi pengalaman ya mas. berbagi pengalaman. Asik. Pengalaman misteri apa ya kamu pernah alami ya? Pengalaman misteri. Sing paling medeni, paling Takut. Syukur alhamdulillahnya saya masih belum pernah ada pengalaman misteri yang sampai saya takut, sampai saya medeni. Ya alhamdulillah seperti itu. Tapi ada sih. nggak menarik dong kalau ada yang Walaupun menurut di saya. konten. Tapi saya ada dulu ini satu pengalaman sampai sekarang masih ingat. Saya itu dulu kan pas waktu tidur di rumah sekitar jam 12 malam itu ada ayah saya datang. Ya. Dia bangunkan saya, izin mau pergi cari rokok. 12 malam. Ya sekitar jam segituan, jam 12 jam 1. Oke. Memang kebiasaan seperti itu ya, memang ya seperti itu sih ayah saya. Lah, tapi saya pagi itu sadarnya nggak pagi, sekitar jam 2-an saya kebangun mau pipis. Kebangun mau pipis, saya lihat kunci di rumah itu dikuncinya dari dalam grendelnya. Kan biasanya kalau ayah saya keluar, ayah bawa kunci, ya kunci biasa, kunci rumah, langsung dibawa pergi ya. Tapi saya herannya grendelnya ada di dalam grendel dari dalam. Nah itu ya, terus saya tanya ayah, ternyata tidak ngomong mau pergi, ternyata dia ada di rumah dan tidur pas itu aja sih mungkin. Kira-kira masuk ke Mr. Wowo. Mr. Wowo. Langsung tak jawab itu. Mr. Wowo, tanggapannya bagaimana? Jahil biasa, jahil. Itu kalau sarana kejahilannya itu Mr. Wowo, dan menghilangkan sesuatu benda itu wis tingkahnya Mr. Wowo yang bawa. Aku juga ada pengalaman kalau yang seperti itu. Dulu aku waktu itu ngekos sama istriku. Kita itu dulu itu sering di teror ya, nggak diganggu, malah wis neror. Itu neror itu apapun barang-barang kita itu hilang, sampai kontak sepeda motorku itu hilang. Kontak sepeda hilang, terus tember gelas itu ya, tumbler itu hilang, kaos kaki hilang. Ketemunya itu 1 tahun kemudian dan tidak disangka-sangka itu ketemu barang-barang itu tadi ngumpul di tasku itu, tas yang udah gak kepake, usang banget. Nah, tasnya ini ada di atas lemari. Mungkin nggak dibuat mainan anaknya. Anakku masih bayi mas, masih bayi waktu itu.
Oh belum lahir, anakku malah belum lahir. Anakku belum lahir. Istriku masih hamil ya. Anakku malah belum lahir. 1 tahun kemudian ketemu gara-gara pindahan. Pindahan, jadi kita barang lebih barang dan waktu itu saya iseng buka tas itu yang usang itu. Ternyata semua itu ngumpul di situ. Masuk akal nggak? Di logika nggak masuk akal. Secara logika nggak masuk akal ya. Dan kuncinya itu loh sampai tengen, sampai berkarat. Kunci, wah nggak bawa aku tadi, nggak bawa sepeda ya. Nah, itu perbuatan Mr. Wowo yang suka jahil. Nah, kasusmu itu tadi ya sama. Kalau seperti itu saya juga pernah sih ngalamin Mas. Itu ada sekitaran pohon kelapa nggak di rumahmu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada pohon kelapa. Kayak pohon yang agak rindang ada. Dulu ada pohon jambu air Mas, sama jambu biji. Itu pun di samping rumah. Enggak, semenjak kasusmu itu masih ada nggak? Masih. Nah, Itu dulu. Terus yang sering kejadian juga kunci taruh sini pas waktu kunci motor lah contohnya. Pas waktu mau berangkat tak cari nggak ada, muter. Akhirnya kalau berangkat pas santai kita lihat mau saya mau lihat TV atau apa, ketemu di tempat itu juga. Nah itu meskipun tidak sering tapi pernah lah beberapa kali seperti itu. ya itu perbuatan Mr. Wowo karena dia mempunyai energi yang kuat untuk menghilangkan suatu benda atau memindahkan benda. Tapi itu apa ya manfaatnya? Apa dia Kesenangan mereka? Cuma ingin kilo aku nonton gini. Enggak, itu Gila. pasti jelas itu pengen menunjukkan identitasnya itu masih ada dan emang kerjaan dia itu jahilin orang, suka buat bahan leluconnya dia. Kita rasa takut, dia itu tertawa. Kadang itu hal yang dasar itu biasanya suara-suara kayak pecahan, ada suara-suara jatuh itu dia. Terus sampai menghilangkan benda atau memindahkan benda itu wis di levelnya dia itu sangat iseng. Mr. Wowo. Sebutannya Mr. Wowo. Mr. Wowo. Aku lah nyebut nanti Mr. Wowo Genruwo. Oh Mr. Wuwu. Wuwu. Itu gampang kalau Mr. Wowo itu dia tuh gak suka gaun kelor sama bicara Arab. Jadi saya Kebasin harus aja. nanam daun kelor di rumah. Itu melemahkan energinya. Kalau buat ngusir kali cukup daun kelor itu di Al-Fatihah 7 kali, surat An-Nas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, tiupkan di daun kelor tersebut, mempunyai energi yang kuat, positif, energi alam kuat, itu wis hilang. Ada lagi juga untuk mengatasi hal tersebut itu biji salak. Salah, berapa kan itu Mas? Biji salak itu satu buah itu ada yang bijinya 3 ya, harus ada. Kalau satu buah ada yang bijinya 2 kan ya, Biasanya rata-rata. kan 2 ya? Iya, rata-rata. Yang satu kecil loh. Nah, yang Satu kalian kali. cari yang satu buah bijinya 3, terus kalian bakar tuh. Kalian bakar, terus didoain ayat Quran lah, yaitu tadi ya, sependek aja. Taruh di jendela atau pintu depan. Kalian bungkus plastik aja kalau. Itu energi alamnya yang sangat besar. Saya dapat tahu ini dari ceritanya Mbak Wowo sendiri. Wah, iya. Jadi A1-nya langsung. Jadi suka Jerman ngalir rupo. Nah, itu mungkin yang kayak tadi saya cerita pertama itu Mas ya. Yang kayak ayah saya bilang keluar dari rokok jam segitu. Ya, Ternyata dikunci dari dalam rumah. Saya juga ngumun
Ya apa cara kuncinya gitu ya? Ke situ dia mempunyai energi yang kuat untuk menghilangkan benda. Kali apa? Kalau logika ya dia kan tidak ada jasad tuh, cuma roh atau identitas ya. Kalau menghilangkan benda ini, ambil benda ini nggak masuk akal kan ya. Kan kita kan punya jasad nih manusia, ambil benda pindah kan masuk akal kan, dia kan kayak identitas atau roh atau apa yang nggak punya jasad dan butuh effort tenaga yang besar untuk memindahkan itu. Habis itu kalau dia udah berhasil memindahkan itu atau menghilangkan itu, energinya melemah karena terkuras. Nah ini juga ada, ini mau memastikan informasi lagi sih. Kan saya dulu pernah tuh, kalau katanya Pak Yai atau katanya orang-orang yang paham tentang begituan, jika ada jin atau setan yang sampai agak keras suaranya, yang sampai dia mewujudkan fisiknya, nah, dia itu wis otomatis energinya berkurang banget 90%. Apakah memang benar begitu? Dan manfaatnya apa kalau dia ingin menunjukkan, dari dia kepinginnya menunjukkan apa gitu loh, kalau dia sampai mau menghilangkan energinya 90% karena apa? Kalau jawaban kiaimu ya apa? Gimana? Pasti dia ada pertanyaan, pasti menyimpan jawaban toh. Lah itu masalahnya. Ya itu sudah lama sih, saya juga lupa. Entitas jati diri pengen diketahui itu niat utamanya, dan menghantui atau menakut-nakuti orang. Itu kan memang kerjaan kuntilanak, poci dan sebagainya. Dia tidak ada kerjaan lain selain menakut-nakuti orang dan melemahkan mental orang. Buat dia itu kesenangan. Kalau kita manusia aktivitasnya ya kerja cari uang. Kalau mereka ya nakut-nakuti. Kalau memang setelah dia menambahkan diri di dunia manusia itu energinya pasti terkuras karena dia masuk ke dunia manusia. Sudah masuk di dunia manusia, meninggalkan dunia alamnya, masuk di identitas dunia manusia, menunjukkan keberadaannya, menampakkan diri itu butuh energi yang sangat besar. Nah, sama halnya kali kamu habis lari 5 kali ngitari alun-alun, ngos-ngosan, dan itu 90% energinya langsung terkuras. Paling ngono ya ngos-ngosan, yang penting dia happy, bisa buat orang takut gitu sih. Tujuan utamanya cuma itu toh. Menurut jenengan gitu Mas ya? Iya. Tapi untuk realnya, nah, kalau Mas sama sendiri Mas sudah suka ngobrol tentang gini-ginian sudah berapa lama Pak? Loh, kalau saya baru ngonten ini ya 3 bulan ya. 2 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kalau pengalaman goib ya udah 5 tahun. 5 tahun ya terjun di spiritual kegoiban. Satu